Hai guys, Balik balik lagi sama aku Desi. sama aku Niken. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Ngobrol apa nih masalahnya? Soalnya kita bener-bener nggak pakai Skrip nggak pakai briefing, jadi bener-bener mengalir, ngalir aja. ngobrol di rumahan. Ngobrol berceloteh guys. Yuhu. Uduh. Oke, kamu kira-kira lagi ada apa ya? Kalau aku lagi nggak ada kepikiran apa gitu, aku sih nggak ada sih. Kalau kamu lagi ada Sebenarnya yang pikirin nggak? ada sih, Apa cuman nih? ini yang ngelewat aja tiba-tiba. Mhm. Sebenarnya aku masih bingung ya sampai saat ini Mhm. kenapa aku belum dihijab. Oh, jadi kamu mempertanyakan kenapa nih aku belum pakai hijab gitu? Ya, sampai bergetar gini lah. Oh my god. Ya karena Heeh. mungkin eh waduh, kenapa gemeter ya? Ih, berat banget. Iya, Emang karena sih berat banget sih itu. aku Mhm. yang aku tahu ya, berhijab untuk wanita dan sholat itu di kelas Mhm. yang sama ya, sama-sama wajib. Ah, iya sih, heeh. Tapi sholat udah aku jalani, Mhm. kalau berhijab belum. Mungkin ini bakal ada yang pro, ada yang kontra, tapi aku Hmm. sendiri, aku pribadi semuanya itu berproses nggak sih? Jadi aku ya balik lagi aku Mhm. sudah bilang aku tidak pernah menjudge orang atau menjudge seorang muslim dari cara berpakaian ataupun apapun itu. Karena yang bisa nilai cuma Allah. Jadi balik lagi aku mau bilang kalau ya semuanya itu berproses kan gitu sih. Hmm, menurut Kades, Mhm. nggak tahu ya, Mhm. Kades ini berhijab Mhm. didikan Mhm. atau panggilan hati, Mhm. atau emang udah menyadari nih kalau berhijab untuk Mhm. wanita itu wajib? Mungkin lebih masuk yang kedua sama yang ketiga karena Hmm. kalau didikan alhamdulillahnya mama sama papa aku itu memang aku terlahir di keluarga yang muslim ya gitu. Hmm. Tapi mereka berdua itu nggak pernah mendikte mungkin ya. Mereka itu hanya memberitahu gitu. Jadi Mhm. memberitahu bahwa hijab itu wajib dan lain-lain tapi nggak pernah menuntut aku berhijab sama sekali guys. Dari dulu. Bener-bener nggak pernah. Mama sama papaku bener-bener melepaskan kepada anaknya sendiri gitu loh. Jadi kayak mama sama papa selalu ngomong kayak, "Kamu sudah besar, kamu tahu Mhm. mana yang baik, mana yang buruk, mama papa selama itu baik, mama papa bakal dukung." Gitu. Jadi aku, dibilang mencoba mencari sendiri, Mhm. eee, muslim itu sendiri gitu loh. Iya, Aku iya. terlahir muslim tapi aku juga belajar Islam gitu. Iya, iya. Terlahir Islam tapi belajar Islam juga. Nah, kalau journey-nya itu panjang sih kan. Cuman ya itu dia, aku bisa bilang kalau aku menyadari kalau ini merupakan kewajiban Mhm. aku sebagai muslim dan ya tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi kesadaran diri aku dan itu pun untuk sampai aku pure pakai hijab itu pun strugglingnya wow gitu kan. Bener-bener susah kan sama aku juga Wow. kayak sampai kuliah aku juga Mmm, belum pakai mhm, hijab mhm. gitu loh. Sampai kuliah, ya itu bener-bener journey-nya panjang banget gitu. Sampai aku memutuskan itu ada ceritanya. Jadi di suatu malam itu tuh aku mimpi. Aku Iya. tuh mimpi. Mhm. Terus nggak ngerti bahasa Arab, bener-bener Iya. nggak ngerti bahasa Arab. Sampai sekarang juga sih sebetulnya. Nah, terus tiba-tiba aku mimpi aku tuh meninggal. Mmm. Di mimpi itu pertama kali aku sampai sekarang aku masih merinding dan masih takut banget. Terus aku dikubur. Itu tuh gelap banget, gelap banget. Mhm. Terus udah gelap banget, tiba-tiba dia ngomong, "Manro buka." Iya kan? Wow, Iya itu. Nah, merinding. terus aku bener-bener ketakutan banget, aku bener-bener ketakutan. Mhm, mhm. Itu pas aku bangun, Mhm. itu aku bener-bener keringat. Terus aku search apa itu manrobuka, aku nggak tahu. Siapa Tuhan? Ini aku merinding lagi. Sebelumnya Ya, aku nggak tahu apa itu manrobuka dan aku itu bener-bener usia
2024 I think. Ya 2014 2015 aku pakai hijab. Ya udah mau 10 tahun berarti. Mhm. Mhm. Berarti pada saat itu yang disadari apa? Memang panggilan? Iya panggilan aku pikir kayak kalau aku mati gitu loh. Dari mimpi itu Iya, berarti mulainya? iya dari mimpi itu beneran besoknya aku bener-bener udah deh gitu. Nah, kan itu mimpinya itu tentang, dalam Kematian. iya Mhm, kematian kan, mhm, bagaimana bisa mhm, tiba-tiba kepikirannya ke hijab? Apakah pas di mimpi itu mhm, ditanya tentang berhijab kah? Atau memang kayak, oh mungkin mhm, mhm. ada beberapa hal yang perlu aku perbaiki, salah satunya Iya adalah berhijab. betul, perbaiki betul. Iya. Itu kayaknya kalimat yang mendeskripsikan, aku saat itu. Mhm, Jadi 2013 itu aku alhamdulillah berkesempatan, ke Tanah Suci ya sama keluarga mhm, aku gitu. Itu di umur 22 betul berarti, 24 aku pakai hijab. mhm, 22 itu aku, ibadah sama orang tua aku, di mana aku tuh, bener-bener belum nggak sholat dan iya, lain-lain gitu ya. Terus, aku tuh selalu mempertanyakan, kenapa kita harus sholat dan lain-lain kayak gitu ya. mhm, Nah terus dengan iman aku yang menurut aku rendah banget yang nggak tahu apa-apa iya, gitu ya, terus aku sampai di Masjidil Haram, terus aku bilang gini sama Allah, aku berdialog seperti ini ke Allah, "Ya Allah apa kalau tuh? emang ini memang Islam ini yang paling benar Mhm, gitu ya, mhm, eee, coba kasih luluh hati aku." Aku bilang gitu. Beneran itu literally aku di masih pelataran Masjidil Haram ya, mmm, mhm, masih kayak, apa tuh namanya, labbaik Allahumma mhm, labbaik, ih ih merinding. merinding, aku juga merinding. Itu aku di pelataran itu, Mhm, eee, inget lagi Desember lagi, itu emang iya, bener-bener birthday trip dari papaku. mhm, Terus, aku bilang gitu di dalam hati coba, dengan angkuhnya coba. Aku tuh, udah terus kamu tahu pas aku lihat Ka'bah, mhm, set iya aku merinding. Itu langsung ini, apa namanya, keluar iya, air mata iya, dari ini, dan kamu tahu hati aku berkecamuk, aku bilang, "Kok aku nangis, kenapa ya?" Lah, masih bertanya-tanya. masih bertanya-tanya, terus aku pikir, padahal aku tadi baru bilang kan kayak, "Ya Mhm, Allah mhm, kalau emang ini jawabannya, apa namanya, kasih tanda gitu ke aku, mhm, luluhkan hati aku bilang kayak gitu. Itu air mata pertamaku, itu merinding banget, sumpah aku sampai sekarang masih merinding. Itu, nah dari situ terus wow, baliknya aku baru bener-bener belajar tentang agama, aku sholat. mhm, mhm, Aku ya sholat wajib gitu. Terus aku belajar sholat. Mmm, terus, mulai belajar, mengaji juga mhm, gitu. Terus papaku sama juga kasih guru ngaji private gitu. mhm, Terus, apalagi ya, ya gitu baru belajar. Nah dari situ terus aku, karena mamaku juga waktu itu nggak pakai hijab kan mhm, gitu, mhm, mamaku juga masih belajar gitu. Terus aku diskusi sama mamaku kayak sama papaku kayak, "Oh itu, pilihan kamu," kayak gitu. "Ya," mama papaku, "emang itu pilihan kamu," katanya kayak gitu. "Tidak usah dipaksakan, semua orang berproses." Mama papaku kayak gitu. "Kan nggak apa-apa namanya," jadi kayak misalnya nih ada di waktu aku pakai hijab terus mhm, besoknya aku mau ada, ulang tahun temen misalnya, mhm. aku nggak punya dress buat hijab Wah, kayak gitu, iya, iya, aku iya, buka hijab aku kayak gitu. Jadi aku ke apa tuh namanya, ke ulang tahun teman aku nggak pakai hijab gitu loh, dibuka, dibuka. Terus ya masih belajar banget lah waktu itu jadi mhm, kayak, eee, sebenarnya aku juga bingung kayak kenapa aku pakai hijab ya? Waktu itu kayak gitu, mhm, mhm, belum ada ya itu, hati aku belum tergugah atau entahlah belum ada panggilan atau enggak, mhm, belum mantep ibaratnya, belum iya, ada iya, kemantapan hati. Jadi waktu itu masih buka tutup kayak gitu. Ya 1 tahun, sampai aku akhirnya ada rasa malu gitu loh, kayak, mhm, mhm. "Ih apa ya aku, kok dibuka terus ditutup lagi?" Ah, Iya kan, sampai kayak gitu. mhm, Terus mhm, ya udah akhirnya aku bilang, "Ya Allah kasih aku petunjuk dong," gitu maksudnya. iya, Ini hijab aku tuh gimana ya gitu. Terus malah mimpi itu bener-bener, langsung dijawab gitu loh. Kayak malamnya aku sholat terus aku bilang kayak, "Ya Allah
kasih aku petunjuk dong gitu tentang hijab ini gitu. Mhm. Baru aku mimpi tuh. Terus aku mimi, oh iya dikasih mati lu gimana gitu kan kayak Tuh kan, iya itu langsung jek banget terus aku takut banget iya ya gitu sih. berarti Sampai panjang banget ya. panjang banget. Sampai sekarang pun aku masih hijabnya masih belum jauh dari kata sempurna Mmm, pokoknya intinya itu. ya kadang sebenarnya aku juga masih mempertanyakan kayak, Mhm, eee, kenapa sampai saat ini aku belum mhm, berhijab dan kalau dicobain pakai hijab nyaman-nyaman aja, tapi mhm, nggak tahu kenapa kayak belum siap aja. mhm, mhm, Dan kalau aku nyari tahu alasannya kayak, ya emang belum siap gitu. Makanya aku mhm, tadi tanya, mhm, apakah berhijab itu karena didikan, mhm, panggilan hati, atau memang kita belum dapat mhm, hidayahnya gitu? mhm, mhm, mhm. Ya mungkin panggilan hati sih dari dua karena kalau Mhm, aku sendiri ya itu dia udah berniat pakai hijab tapi mhm, tetap aja kan masih aja ada godaannya aku masih buka tutup dan lain-lain. Makanya aku bilang semua orang itu berproses emang iya, nggak bisa eh lo nggak pakai hijab buruk gitu mhm. nggak bisa gitu sih menurut aku karena semua orang berproses itu sih gitu jadi aku yakin semua orang pasti ada waktunya ada prosesnya gitu. Iya, tapi kalau misalnya nih kita, eee, coba-coba untuk Mhm, belajar mhm, berhijab, mhm, itu hati kita akan tergerakkan nggak ya? kayaknya bisa juga sih karena Atau awal oh enggak, mhm, kadang pada saat itu kan udah mhm, ada panggilan nih mhm. untuk berhijab, itu dipaksakan terus-terusan atau enggak? Sebenarnya enggak kan karena kan aku pakai terus kayak kalau aku keluar aku Mhm, nggak pakai gitu kan, mhm kayak gitu mhm, kan. mhm Jadi mhm. sebenarnya ya ada aja di momen-momen aku pengen pakai, aku nggak pengen pakai Mhm gitu. mhm. Aku pengen pakai ya apa ya, mengalir gitu loh, nggak ada Mengalir, oke. paksaan juga gitu sih sebenarnya. Cuman pada ada saat titik aku nih ngapain ya gitu, Mhm kayak mhm. kayak gitu gitu maksud aku kayak gitu, Tapi, mempertanyakan diri sendiri. Mhm, Kades sekarang berhijabnya udah bener-bener pure gitu kalau ada cowok atau enggak kalau lagi ngambil paket nih, mhm. tetep pakai hijab atau, "Ah, nggak apa-apa Nggak ada apa-apa di gitu. rumah," gitu? Kalau paket iya sih aku pakai hijab. Atau enggak ke warung pakai hoodie Iyalah, atau itu apa pasti gitu, udah iyalah, pasti? apalagi kalau keluar rumah, iya Mhm. pakai. Berarti sekarang udah bener-bener tertutup karena ada perasaan malu? Iya, malu. Atau emang udah Dan terbiasa aja? dan sebenarnya rasa rasa malu dan rasa melindungi diri aku sendiri Ah, iya. gitu sih. Sebenarnya ada yang mau aku bahas ya, tapi Apa nih? mungkin akan sensitif. Apa nih? Sangat berpengaruh nggak ketika, Mhm, belum dihijab dan mhm, sudah berhijab? mhm. Apakah memang betul itu menjadi melindungi diri kita atau sama aja? Aku punya pengalaman yang bisa aku share. Mhm Dulu sama, mhm aku kan, apa tuh namanya, rambut panjang mhm kayak gitu mhm. kan. Nah terus aku dulu, ya mungkin semua orang juga ngalamin ya catcalling di Bandung atau di Iya iya. Indonesia ini tuh aduh amat 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 annoying kan. Mhm mhm. Nah dulu tuh kayak misalnya nih aku misalnya naik kendaraan umum Mhm gitu mhm. misalnya kayak gitu atau enggak lagi nunggu dijemput gitu kan di jalan kayak, Iya. "Neng, apa, lalala," kayak Nah, gitu atau iya. kayak gitu-gitulah Mhm mhm. ibaratnya. Nah, pas aku pakai hijab itu, ya memang masih ada aja sih yang catcalling. Kita juga pernah kan lagi Iya lari kan iya tetap. iya. Nah, tapi, beda gitu loh. Pas aku pakai hijab, catcalling yang aku dapatkan, "Assalamualaikum," gitu. Oh, jadi Jujur. beda Iya, ya? tapi masih ada, tapi Oh, tapi tetap ada oh, iya. iya masih ada kan Mhm mhm sebenarnya, mhm. cuman jadi, konteksnya beda atau gimana ya, aku nggak ngerti, bahasanya jadi beda gitu loh, jadi lebih Oh, lebih polite, jadi "Assalamualaikum," gitu, terus jadi mmm, mau kita harus jawab ya, "Waalaikumsalam," tapi kan itu iya. jadinya mendoakan kan, Mhm oh mhm. "Assalamualaikum," gitu, bukan yang, konteks yang Berarti kayak gitu. positioning ya? Iya, sedihnya sih itu, cuman perbedaan ada Mhm banget mhm. gitu sih. Tapi merasa terlindunginya dapat nggak ketika Mhm, berhijab? mhm, mhm, mhm. Aku merasa lebih aman, Mhm aku mhm. ngerasanya kayak gitu sih.
dari si catcalling dan merasa lebih terlindungi. Nggak tahu aku lebay nggak tahu gimana, tapi Iya. aku gitu sih ngerasa lebih terlindungi, ngerasa lebih aman. Mungkin nggak tahu ya banyak yang Mhm, relate atau enggak, katanya mhm, orang yang lagi belajar berhijab atau mhm, bahkan orang yang udah lama berhijab aja, mhm, ketika lagi apa ya, eee, merawat rambutnya mhm, sendiri atau melihat dirinya di mhm, cermin, suka kepikiran untuk buka hijab atau enggak kayak, tiba-tiba nyatok sendiri, mhm, mhm, terus melihat kecantikan diri mhm, sendiri, mhm. itu emang bener rasanya seperti itu? Iya, iya juga. Cuman aku kalau lepas hijab nggak cuman ngerasa, Mhm, "Ih, lucu banget mhm. bajunya," gitu. Karena sama Ah, lah, aku juga mhm, dulu, oh apalagi ya, aku dulu tuh, mhm, bajunya mini-mini gitulah, maksudnya kayak pakai rok mini, kayak mhm, mhm, gitu-gitu aku hidupnya. Terus, ya jadi kayak kalau sekarang pun kalau ngelihat baju yang, bukan hijab mhm, mhm. yang buat kamu kayak gitu Iya, kan misalnya, yang bukan buat berhijab, ih gemes banget mhm, mhm, gitu loh, aku masih ada kayak, ih pengen pakai deh, cuman kan mhm. kayaknya, tidak masuklah gitu Iya, iya, sama aku gitu. Cuman masih ada kayak gitu tuh masih ada. Terus kayak misalnya habis keramas terus mhm, nyatok pasti, mhm. jadi masih tapi ya udah buat diri sendiri aja gitu di rumah kayak gitu, tapi ngerasa, buat sampai buka hijab alhamdulillah belum. Jangan ya. Jangan iya, tapi ya sebenarnya ya sekarang juga banyak kan nih maksudnya yang Iya, membuka hijab dan itu juga nggak mhm, apa-apa, mhm. itu pilihan hidup Iya, dan iya, proses semua orang beda-beda. Aku nggak mau ngejudge beneran. iya, Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, dialami. iya betul. Tuh Dan aku kan, tidak mempermasalahkan itu juga sih. iya, bener banget. Kayaknya aku juga bakalan banyak PR ya untuk mengenal diri sendiri lagi, Mhm, betul. terutama untuk berhijab. Mhm. Nggak usah dipikirin banget. Nggak apa-apa, sholat aja dulu. Wih, Yang penting salat-salat sholat, aja. sholat sholat aja Iya sih, gitu. cuman tetap aja kayak karena kan itu, di kelas yang sama ya, sama-sama wajib, Iya. tapi memang aku masih bingung dengan Mhm, alasannya. Sebenarnya mhm, bukan alasannya, emang kayaknya belum siap. mhm, Mungkin ya itu, aku belum siap untuk mengalami hal-hal yang seperti dirimu mhm, alami prosesnya ya. mhm. Kayak masih pengen, dibuka tutup, buka tutup, terus kayak, mau ke acara ini bingung harus pakai baju yang seperti Apa, apa, iya. terus kayak ngerasa gerah atau apa, Mhm, ribet, atau enggak apalagi aku yang seringnya pakai motor. Waduh, itu aku pernah banget ngalamin pakai mhm. hijab. Sebenarnya helmnya normal ya, kenapa aku pas pakai hijab, si helmnya jadi segini? Aku Oh, nggak ada tahu ya. ini kan, ada Iya, ikatan, apa karena cepolan yang cepolan heeh, atau apa, pokoknya si helm aku tuh jadi mhm. naik gitu. Iya, iya. Aku ngerasa nggak pede banget itu. Tapi pas aku lihat orang-orang berhijab pakai Mhm. helm, biasa aja mereka. Ini kali kan ada helm hijab zaman sekarang. Oh iya? Ada, aku suka lihat di TikTok. Kayaknya aku belum relate ya, jadi aku nggak tahu. Iya, 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 bisa jadi. Ada sih sebenarnya, cuman aku nggak tahu yang hijab kamu Mhm. lihat apakah dia menggunakan helm hijab itu atau enggak cuman. Iya, terus aku ngerasa, ya mungkin karena belum siap ya, pernah juga kayak pakai hijab tuh nggak tahu kenapa rambut tuh keluar-keluar. Mhm. Terus kayak apa, pernah juga kayak nggak tahu ya itu mungkin, hal yang nggak tahu juga kenapa aku bisa kayak gitu. Temen aku juga sama kayak aku waktu itu, ada rambut keluar cabut, rambut keluar cabut. Itu merusak ya kalian ya jadinya. Itu kan kayak Karena satu rambut keluar-keluar satu terusan. satu saraf kan. Iya, Tuh kayak ada yang keluar cabut, keluar cabut. astaga. Nggak tahu itu waktu itu berpikir seperti apa, tapi aku ngalamin seperti itu. Lucu banget lagi. Terus, ngalamin juga kayak pernah dihijab yang ditiup-tiup, Oh, si karena itunya, atasnya meleot-meleot kayak, meleot-meleot gitu? kayak, oh my god, jadi kayak pekerjaan banget. Makanya nah tapi ya, aku tuh selalu suka Mhm. ngelihat cewek yang berhijabnya tuh yang, apa ya,
rapi, Mhm. terus yang memang kebentuk muka dia emang jadi cocok gitu. Emang jadi cocok ya? Nah, itu tuh emang emang dia udah beraura berhijab kah Iya. atau memang, kita harus menemukan hijab yang cocok untuk muka kita gitu? Mmm, bisa karena kan biasanya ada Mhm. ada, mungkin ada guidelines ya mungkin ya, Mhm mhm mhm. ada guidelines yang, ini cocok, misalnya bentuk wajah yang seperti ini Mhm. cocoknya hijab ini kayak gitu, Mhm mhm. kayaknya sepertinya ada sih guidelines cuman kalau untuk aku sendiri gitu, Mhm mhm. experience aku menggunakan hijab yang nyaman aja gitu Mmm, udah, itu aja sih. Tapi mungkin ada sih yang cocok untuk, ya guidelines yang cocok misalnya iya. harus bentuknya seperti ini, seperti itu. Tapi aku juga ganti-ganti kan, Mhm misalnya mhm. kayak pakai segi empat yang biasa, atau pakai Iya. pasmina, atau Mhm. pakai apa gitu kan, kayak gitu sih. Aku ganti-ganti aneh nggak Enggak sih, hijab? masih Oh sama-sama sama-sama aja aja. ya? Ya Mungkin kayaknya karena udah terbiasa oh iya melihatnya melihat berhijab. berhijab ya jadi nggak aneh, iya kayaknya gitu. Sebenarnya perasaan aja nggak sih, karena Iya, kita belum pakai hijab mungkin kayak gitu, jadi iya ya. ngerasanya Terus kalau nah, banyak banget nih yang, mhm eee, nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi mhm kadang aku juga suka keliru ya. Berhijab dengan karakter yang kita bawa itu mhm. sangat mempengaruhi apa enggak? Atau dengan berhijab kita jadi, memiliki karakter yang lebih ke positif? Mungkin bisa dibilang idealnya Mhm. idealnya akhlaknya akan lebih baik, harusnya lebih baik, Iya. tapi bukan berarti, dengan berhijab kita bisa, menganggap kita lebih baik dari orang lain, Iya itu iya. jangan sih kayak gitu. Maksudnya patokan lebih baiknya untuk diri sendiri aja, akhlak Mhm. kitanya harus lebih, eee, ya lebih baik lah gitu untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk comparing ke orang nggak, jangan jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain dari segi apapun. Iya. Setuju Mhm dan tapi apa ya, sepengalaman Kades mhm ketika berhijab, mhm misalnya nih, eee, melakukan hal yang dirasa enggak baiklah di mata masyarakat, mhm misalnya, ngomong yang kasar mhm. atau enggak apa, itu bakalan tergerakkan nggak sih perasaan kita atau sikap kita untuk jadi kayak Malu gitu. malu atau Ada kayak, "Eh, enggak deh, mhm. aku udah berhijab," atau Iya enggak iya. maksudnya nah, yang aku pengen tanyain tuh, itu tuh ada karakter yang ngebangun kita nggak sih untuk jadi aware gitu, untuk lebih ke arah yang lebih baik Baik gitu? gitu. Mhm. Ada sih mungkin ya, bukan karakter, mungkin kesadaran Iya, diri untuk kesadaran diri. kayak gitu kali, ada sih. Mhm. Contohnya banyaknya kalau aku sendiri di cara berpakaian gitu, Mhm aku mhm. udah mulai, agak malu kalau pakai baju yang terlalu ketat kayak Mhm gitu. mhm. Di mana dulu aku anaknya ketat banget gitu, rok mini, stretch banget, Mhm pakai mhm. kaos juga stretch banget. Sekarang juga sebenarnya nggak yang baggy-baggy Mhm mhm. banget, nggak yang cuman kalau yang ketat banget gitu aku kadang udah malu sih. Kayak rasanya, "Ih ih ih kok aku kayak naked ya?" Gitu, padahal enggak gitu, Padahal padahal mhm enggak, mhm. kayak gitu. Gitu sih. Tapi itu posisinya udah dihijabkan? Pas udah dihijab dulu ya nggak mikir kayak apa-apa sih. Mhm. Setelah dihijab udah lama, maksudnya Mhm setelah mhm. udah lama dihijab, terus aku ngerasa pakai ini, pakai jeans. Mhm mhm. Kan ada jeans yang apa, slim fit ya Iya namanya? iya. Iya yang slim fit Pensil, itu. Nah pensil, nah itu aku udah nggak pakai. Karena aku ngerasa, aku kayak nggak pakai celana gitu kayak kalau pakai legging. iya kayak pakai legging gitu, terus kayak enggak gitu, kayak, "Ih kok aneh Mmm. ya?" Gitu loh, Mhm ngerasanya tuh mhm. kayak, "Ih kok aneh ya?" Gitu. Jadi aku selalu pakai yang, apa ya, kayak jeans tapi lebar gitu, kayak Mhm mhm. baggy atau kulot kali ya, Mhm kayak mhm. gitu sih, lebih ke kayak gitu. Kalau aku sih Wow. dari cara aku berpakaiannya, itu dia, aku juga masih berproses sih, Mhm. gitu. Maksudnya berarti memang, setelah kita berhijab banyak karakter yang bisa mengubah kita ke arah yang lebih baik ya? Mhm Karena mungkin kita ngerasa, "Ah, malu ah, gue udah kayak gini." mhm, Atau enggak idealnya. heeh, terus kayak nggak tahu mungkin jadi ada panggilan-panggilan hati yang untuk gak kayak gitu. Mhm, iya, bisa, amat bisa. Ya Makanya pokoknya ya aku pakai hijab, ya
udah kesadaran diri dan Mhm. aku melakukan itu untuk Allah sih gitu, Iya ya. kayak gitu. Eee, Boleh nggak sih kalau iri ke hal yang seperti itu? Oh, jangan dong, nggak apa-apa semua berproses. Iya ya. Mhm, Mmm, ada tips nggak untuk kayak tips mengenal diri sendiri? mengenal diri sendiri, traveling sendiri, traveling sendiri itu tipsnya. Aku sebenarnya pengen ya traveling sendiri, tapi kayak takut. Takut kenapa? Eee, Sebenarnya aku nggak takut ya kalau untuk ke luarnya atau apanya. Mhm, Aku tuh takutnya malah pas di hotelnya, mhm, atau enggak pas apa tuh, aku kayak ngerasa ada yang ngeliatin aja, hantu. hantu yang ngeliatinnya. Soalnya aku kan kalau di Bandung tuh, di Mhm, Bandung, memang tinggalnya di Bandung ya, mhm, ke mana-mana aku sendiri. mhm, Kayak nongkrong atau nyalon atau apapun belanja, udah mhm. sendiri gitu. Tapi kalau untuk solo traveling sih belum. Kecuali yang waktu itu umroh. Oh iya, solo Itu traveling itu sendiri tapi kan, bareng-bareng juga bareng-bareng ya. sama peserta lain. Mhm. Sama apa sih kalau yang umroh tuh Jamaah, nah, apa sih? jamaah. Oh, jamaah, iya. Dan itu nggak ada yang sebaya Mmm, sama aku. iya kamu cerita ya. Iya, itu bener-bener nenek-nenek semua yang alhamdulillah aku bisa membantu mereka. Oh, keren, Tapi, keren sih. ya itulah, Iya sih, eee, untuk kenal diri kamu sendiri ya asli. emang bener, spend time sama diri kamu dan traveling sendiri tuh menurut aku amat merekomendasi semua teman aku untuk traveling sendiri tuh kayak bener-bener you gonna meet yourself kalau traveling sendiri. Eee, Motivasi apa Mhm. yang bisa bikin, berani untuk solo traveling? Apalagi ya? Dulu aja yang Dulu ya, pertama, dulu aku, apakah karena galau, enggak lagi. putus cinta, tiba-tiba jadi solo traveling? Enggak, emang aku dari dulu emang sama, aku tuh Mmm, kemana mana tuh sendiri, malah, mhm, malah ya dulu malah mantan-mantan aku malah pada nanya, "Kok kamu sendiri sih sama temen mhm, dong?" Kayak gitu. Emang gue nyamannya sendiri coy gitu, lu nggak usah ngasihani gue gitu. Gue temen banyak gitu mhm, kan, tapi ya emang pengen emang sendiri. emang nyamannya sendiri Mhm gitu mhm, dan pas traveling sendiri itu bener-bener aku ngerasa kayak, wow gitu, aku menemukan diri aku sendiri gitu sih. Kayak, mhm, oh wow, kalau kamu solo traveling itu kamu bakal bener-bener amazed sama diri kamu yang, oh gue ternyata capable ya melakukan mhm ini mhm. gitu loh. Seberani itukah? Iya, serius. Sampai, ya emang aku ke Jepang kan emang aku Mhm ketemu temen, cuman kan mhm. Apapunnya sendiri gitu? apapunnya sendiri, ke Jepangnya juga aku sendiri gitu. Mhm Cuman beberapa hari di sana memang aku main sama temen aku yang mhm, emang orang sana gitu. Terus sebelum ke Jepang aku ke Vietnam juga kan, mhm itu mhm, bener-bener sendiri juga, aku di Vietnam sendiri, walau cuman 2 hari ya, mhm. aku di Vietnam 2 hari. Itu emang bener-bener, ih gila gue capable ya, kayak ada Kemampuan kepuasan ternyata. iya, aku ada kepuasan diri sendiri gitu, gitu. Dan kalau ditanya takut, kan ada Allah gitu sih, Wih, eee, gitu. aku nggak tahu ya, kalau misalnya traveling sendiri itu Mhm. merasa kesepian apa enggak? Enggak, Sama sekali? sama sekali. Berarti kalau misalnya kita orangnya, eee, apa ya, suka berpikiran mikir sendirilah, Mhm. berarti itu waktu yang tepat? Mikir sendiri gimana maksudnya? Misalnya suka bukan overthinking ya, suka ya ya itulah mengenal diri sendiri, itu Mhm. waktu yang tepat nggak? Waktu kalau kalau Iya, traveling gitu? iya, 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 karena bakal banyak decision yang harus kita ambil sendiri, Mhm mhm. kayak gitu. Eee, Apalagi ya, terus ya gitu harus fast thinking, terus kayak harus ambil decision sendiri dengan cepat. Mhm Terus, eee, kita bener-bener harus depend sama diri kita sendiri gitu loh. Misalnya kan pasti di traveling tuh nggak mulus-mulus ya, mhm mhm. pasti ada trouble apalah sedikit-sedikit gitu, dan kita harus bertumpu sama diri kita sendiri Mhm. gitu.
ya harus problem solving kayak gitu. Dan setelah problemnya solve kayak kita excited Mhm sendiri kayak mhm. gitu. Itu tuh campur banget dan seru sih, seru banget. Di situ aku kayak ngerasa, oh iya ya diri gue tuh emang seperti ini Oke, kayak gitu. balik lagi ke Mhm. hijab. Tadi kan bahas traveling ya. Mhm. Nah, apalagi ke luar negara ya. Negara. Mmm, ada perbedaan nggak ketika orang yang berhijab Mhm. di luar negeri? Ada banyak banget. Kalau traveling yang masih Asia, aku Mhm, ngerasanya ya Asia, ya kayak ke Jepang, terus ke Vietnam, Vietnam, Thailand, mhm Singapura, Malaysia, kayak gitu mhm masih normal aku bilang yang pakai hijab. mhm Aku ngerasanya. Jepang juga banyak kok yang pakai hijab dan mhm, banyak banget orang Indonesia di sana. iya, Mmm, Vietnam juga oke aja orang lihat aku pakai hijab mhm dan kebetulan di flight itu kayaknya cuman aku doang, aku kebetulan pakai maskapainya Vietnam juga. mhm mhm Pas ke Vietnam, nggak masalah juga, cuman pas kemarin aku sempet ke Switzerland sama ke mhm Jerman itu, Jerman banyak yang pakai hijab, mhm cuma di Switzerland itu hanya di 2 kota kayaknya yang ada aku lihat pakai hijab dan mhm itu mhm pun tidak banyak ya. mhm, Alhamdulillahnya aku tidak mengalami rasis atau diskriminasi iya, apapun. Cuman orang staring aja, ngeliatin aja gitu aja sih. Kayak aneh, ngeliat ya kayak gitu, cuman ngeliat gitu di Switzerland kayak kayaknya di kota itu juga kayaknya aku doang apa aku nggak iya ketemu iya, orang yang pakai hijab ya. Jadi kemana-mana kayaknya orang kayak cuman ngeliat gini doang kayak gitu. oke, Gitu tapi aku nggak tahu deh stigma apa yang mereka mhm, pikirkan atau iya apa iya. yang mereka pikirkan nggak tahu Tapi kayak gitu. setidaknya nggak ada yang ini kan, Alhamdulillahnya tidak. selain ngelihat doang. Iya, Mhm alhamdulillahnya tidak ada ya. Alhamdulillahnya selama ini nggak ada sih alhamdulillah. Terus kayak misalnya mhm di flight sendiri kan mhm mhm malah malah eh, orang orang malah pada bantuin gitu loh. Misalnya aku jarang sih ada kabin, cuman mhm kemarin karena banyak banyak bawaannya, mhm jadi aku juga pakai koper kabin kan. Ada yang aku bawa ke kabin. Nah, terus karena itu agak tinggi gitu, mhm jadi ada yang bantuin aku gitu. mhm. Bukan Laki-laki, pramugarinya? bukan pramugarinya malah laki-laki bule gitu, Iya maksudnya iya, bule yang mhm. kayak sini aku bantuin dia bilang kayak gitu. Gitu sih. Jadi alhamdulillah gitu. Mungkin Aku juga sempet takut loh kayak, iya, aku ke Eropa sendiri, mhm. Europe. ke Europe, Ke Europe. aku ke Eropa sendiri pakai hijab, itu takut Iya banget sih, sih. Karena kan kerasa. iya kan, karena maksudnya Islam di western kan agak gimana ya Iya. gitu. Kayak gitu deh, Islamofobia kan banyak banget, Iya. gitu banget. Jadi aku juga agak takut sih, di UK aja ada yang hijabnya Mhm mhm ditarik kan mhm. gitu, kayak aku juga ada sih kepikiran itu, tapi alhamdulillah. Kayak M gitu sih. ya kita meminta kan ke Iya, Allah, sama Allah. Minta aja sama Allah. udah pasti dilindungi sih. Iya, aku nggak tahu malu lagi aku bilang, "Allah jangan tinggalin aku ya." Gitu. Aku bilang gitu. Kan minta-minta Iya, aja, minta-minta aja. sereceh apapun, Sereceh sebesar apapun. apapun, Betul. panjatkan aja. Manjatkan aja. Gitu sih. Wow, menarik ya. Heeh. Dan journey-nya cukup panjang Mhm. ternyata, buat seseorang bisa memutuskan untuk Untuk berhijab. berhijab, Mhm. apalagi kalau yang bukan dididik dari orang tuanya. Mhm. Maksudnya bukan dididik dari kecil gitu. Mhm. Betul. Yang menemukan berhijabnya sendiri, terus, Mhm. ada panggilan dari hal lain Mhm. ataupun yang termotivasi, Mhm. itu bisa jadi ternyata, alasan berhijab. Mhm. Nah, mungkin ini juga bakalan jadi, perjalanan aku Mhm. untuk aku bisa mencari tahu alasan aku berhijab selain wajib hukumnya. Amin, amin, Amin amin. ya. Amin, amin. Siapa tahu di episode selanjutnya tiba-tiba, Udah berhijab. kok Masya jadi berdua yang Allah. berhijabnya? Iya bener. Masya Masya Allah. Amin, Allah, amin, 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 amin. amin. Iya tapi itu dia berproses ya Ken, nggak Ya, ada nggak ya let it ya, flow ya, ya. gitu sih. Wah berat sekali guys pembahasan Berat hari ini, banget berat banget deh. karena memang apa ya?
sekarang untuk menjadi stylist juga udah nggak ada alasan. Iya, Kalau hi untuk yang iya, pakai hijab pakai gitu, hijab udah banyak udah semua banget udah ya bisa banget fashion-nya, gitu, heeh. heeh. Terus kalau untuk cuaca atau Mhm. apa, itu semuanya ya udah mungkin nantinya mengalir gitu. Iya, aku juga dari yang kayaknya gerah banget, aku tuh Mhm gampang mhm banget mhm. keringetan kan, ternyata oh enggak, sama Iya aja iya. gitu. Malah kayak kalau hujan nggak kehujanan, kalau Iya. panas nggak panas banget karena rambut gitu loh. Ya, makanya aku sekarang jadi berpikir kayak, aku mencari tahu alasan aku untuk berhijab, padahal mungkin kata Allah kayak, udah nggak ada alasan karena hukumnya wajib Iya lagi, itu untuk wanita punchline bagus berhijab. banget. Wah, Iya iya sih, kayak, sebenarnya kok Allah udah bilang wajib gitu iya ya wajib, sebenarnya. gak ada alasan. Sedangkan aku hambanya kayak, harus ada alasan dulu nih aku pakai hijab, padahal udah jelas-jelas hukumnya wajib. Iya iya, paham paham. Tapi ya itu dia, manusia kan, manusia Iya. berproses. Ya mungkin karena apa ya, eee, nggak tahu nih, Kades bilang seperti berproses-proses Mhm, itu support yang bikin aku denial atau, mhm. ya mungkin dengan support itu mungkin nantinya akan tergerakkan gitu hati aku untuk berhijab. Aku bilang semua itu Mhm. proses dan setiap orang itu proses karena aku pun berproses kan, gitu loh. Jadi aku makanya bisa ngomong seperti itu Mhm karena nggak mudah, aku pun nggak mudah gitu loh dulunya mhm dari yang benar-benar nggak sholat terus jadi sholat gitu, mhm terus mhm udah gitu dari sholat aku belajar berhijab gitu loh, mhm dari belajar berhijab buka tutup gitu mhm sampai akhirnya ada sesuatu yang satu hal yang aku ngerasa oh wow gitu ya udah itu mhm. titik poin aku nggak kayaknya aku harus bener nih pakai hijabnya nggak main-main kayak gitu Ya. dan itu apa proses jadi karena aku mengalami jadi Mhm. itu bukan semata-mata hanya kayak apa ya kayak biar bahasa Indonesianya Apa? apa tuh namanya bukan hanya bualan gitu kayak Iya ya iya iya. bukan Mhm. hanya kata-kata manis yang ya semua orang berproses Mhm. no karena aku pun berproses dulunya gitu gitu sih. Ya pokoknya, minta doanya aja buat semuanya. Amin. Karena emang Serius. udah pengen tapi ya itu mungkin akunya sendiri yang masih mencari alasan, padahal nggak perlu harus ada alasan karena itu memang hukumnya udah wajib. Ya nggak apa-apa sih. Oke, paling segitu aja. Mungkin kalau misalnya ada yang relate Mhm, atau yang udah bener-bener nih mhm, kalau, ngasih alasan mhm, yang masuk kayak misalnya udah pernah ngalamin, mhm. komen aja. Aku pengen tahu banget lagi kalian alasan kalian yang udah berhijab nih. Iya. Alasan kalian yang udah berhijab tuh kenapa nih? Cerita dong. Pengen tahu. Atau enggak kayak, eee, aku punya alasan untuk kamu bisa jadi berhijab. Iya, Wih, atau enggak alasan kenapa nggak apa-apa bentar lagi gitu. iya, nggak apa-apa bentar lagi, Iya, semuanya bisa berproses iya semua bisa juga bisa. berproses itu juga bisa. Oke, paling itu aja Bahasan karena hari ini karena durasi iya juga. iya, dan mungkin akan banyak hal lain yang akan kita bahas, Mhm. tapi ya gini, kita tanpa skrip dan Tanpa briefing. iya. Jadi mengalir guys obrolannya. Iya, karena ini kita, kayak ngobrol kayak, kita main di rumah temen yang ngobrolnya agak deep. Iya bener deep talk, deep talk. Iya, Sharing, semuanya sharing. Sharing oke. is caring guys. Kemana tuh? Iya nggak tahu. Oke deh kalau gitu. Oke. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Bye-bye. Bye.